Jadi semuanya dapat, ilmu dapat, cara-cara kita bekerja dengan baik itu dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lagi di channel YouTube Muryadi Vlogger Jambi. Pada hari ini saya sengaja ingin menyampaikan rangkaian kegiatan kami pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 kemarin, yaitu di kantor Popeda Kota Merangin Provinsi Jambi, melakukan kegiatan rembuk stunting. Rembuk stunting di sini maksudnya ada semacam rapat koordinasi dengan TPPS yang melibatkan para camat, para lurah, para kepala desa, dan dari instansi terkait lainnya juga banyak. Saya lihat kemarin mengikuti acara itu sangat serius kemarin. Dan acara ini dibuka langsung oleh Bapak PJ Kota Merangin, yaitu Bapak Mufti Said CME. Nah, setelah pembukaan oleh Bapak Bupati, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan narasumber yang didatangkan dari provinsi. Sesi tanya jawab ini, sesi dialog ini langsung dipandu oleh Bapak Sekda Kota Merangin, yaitu Bapak Insinyur Pejarman MSc. Beliau saya lihat sangat antusias sekali memimpin dan memandu acara tersebut. Ada beberapa hal yang dapat saya tangkap dari pembicaraan yang beliau sampaikan. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa kita bekerja diminta oleh beliau untuk bekerja dengan hati. Saya dapat menyimpulkan dan menjabarkan apa yang dimaksud dengan Pak Sekda bekerja dengan hati. Saya coba-coba, kalau menurut pendapat saya atau analisa saya, bahwa bekerja dengan hati itu adalah bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan penuh semangat, tanpa pamrih. Kita harus bekerja dan berbuat yang terbaik dan sebaik-baiknya untuk melayani masyarakat. Salah satu merupakan kerja dengan hati. Kerja dengan hati yang selanjutnya yaitu seorang yang temperamennya tinggi itu tidak bisa kerja dengan hati ini. Karena di dalam bekerja itu, apalagi orang susah, orang yang tidak mampu, sementara kita melihat kesalahan, melihat ada yang tidak kecocokan dari hati kita, lalu kita marah-marahi orang, kita bentak-bentak dia, atau juga mungkin seorang pimpinan membentak-bentak bawahan. Nah, itu kurang dapat saya rasa. Jadi kalau seorang pimpinan itu kalau ingin mendidik atau membina seorang bawahannya, maka harus dengan hati ke hati ya. Jadi seorang bawahan bisa lebih mengerti, lebih memahami keinginan dari seorang pimpinannya itu adalah begini, tidak begini. Jangan orang yang temperamennya terlalu tinggi untuk melakukan suatu pertolongan terhadap orang lain. Ya, dia akan banyak kata-kata dan menyampaikan dan mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Kemudian bekerja dengan hati lagi, kita sebagai abdi negara, abdi masyarakat harus sepenuhnya melayani dengan sungguh-sungguh, tidak mengenal waktu dan tidak mengenal lelah. Itu juga disampaikan oleh Pak Agus sebagai Ketua Popeda, bahwa kita dengan mengurus orang lain maka kita juga diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Jadi beliau mengatakan bahwa jangan ragu mengurus orang lain dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak merasakan pada waktu itu efeknya langsung terhadap diri kita, kita mengurus orang lain. Tapi kalau anak kita sekolah sukses juga diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi jalan yang terbaik. Atau misalnya anak kita dapat kerjaan, ada saja jalannya lebih murah lagi. Itu menurut Bapak para pejabat di Kota Merangin, di dalam beliau menyampaikan atau memberi pandangan dalam bekerja, terutama melayani anak-anak yang stunting. Kita dapat mengambil hikmah dan dapat ceramah dari beliau, dapat siraman rohani dari beliau, karena ini menyangkut bulan Ramadan ya, bulan yang penuh berkah, yang penuh pengampunan, yang segala-galanya. Di bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan satu kebaikan-kebaikan, rezeki yang banyak ya, karena dari berbagai sumber, dari berbagai lini kita tidak menyadari
Rezeki itu datang di bulan Ramadan asalkan kita mau berusaha, berdoa, beribadah, berikhtiar, dan kemudian juga kita harus ikhlas ya. Nah, itu di bulan-bulan Ramadan. Jadi menarik sekali ya diskusi kemarin itu selaku pimpinan di wilayah atau pimpinan instansi ya, atau pejabat pembina. Kami merasakan betul apa yang disampaikan oleh beliau itu di dalam pelaksanaan kegiatan masalah stunting kemarin. Jadi semuanya dapat, ilmu dapat, cara-cara kita bekerja dengan baik itu dapat, rezeki mungkin kalau juga dapat bagi yang merasakan, menyampaikan kepada halayak ya. Jadi biar tahu bahwa ASN, pejabat, pemimpin di Kabupaten Merangin itu memang betul-betul bekerja sungguh-sungguh untuk masyarakat, selalu melayani masyarakat 24 jam. Kita boleh lihat tidak hanya pada jam kerja ya, pada di luar jam kerja kalau ada permasalahan langsung turun itu, tidak ada ampunnya, tak tahu siang tak tahu malam ya. Seperti kemarin ada musibah banjir, ada musibah longsor, itu kapanpun terjadi ya, tapi langsung mengontak anak buahnya yang terkait dengan tugas tersebut ya, atau dinas instansi terkait, langsung ditelepon oleh Pak Pati. Nah, mereka langsung bergerak pada waktu itu juga. Jadi tidak ada yang menghambat aktivitas masyarakat sehari-hari terkait dengan kejadian itu. Pada waktu musibah itu datang ya, ramai-ramai yang menghimpun dana, menghimpun kekuatan semampunya kita, seikhlasnya kita, kemudian diserahkan lagi kepada pihak musibah banjir. Nah, baru ini beberapa hari yang lewat itu kembali lagi diserahkan bantuan banjir di titik-titik atau di kecamatan-kecamatan yang berdampak banjir kemarin. Tidak hanya sampai pada saat waktu banjir itu saja dilakukan sumbangan itu, diberikan sumbangan. Ternyata lama setelah itu diberikan lagi sumbangan untuk orang yang terdampak itu. Luar biasa pemerintahan Kabupaten Merangin, pemimpin Kabupaten Merangin. Saya salut. Sebenarnya saya terharu ya melihat situasi keadaan dan kondisi. Bagaimanapun kesulitan uang ya, sulit memang dana kami untuk Kabupaten Merangin, tapi di dalam keadaan sulit itulah para pejabatnya, para pemimpinnya, dan semua staf bergerak di bidangnya masing-masing dengan kesungguhan dan dengan keikhlasan tadi. Jadi itu saya jabarkan lebih luas tadi tentang bekerja dengan hati tadi. Bapak, Ibu semuanya, pemimpinnya yang mengatakan demikian, maka realitanya dapat kita lihat keadaan sekarang bahwa di Kabupaten Merangin insya Allah alhamdulillah kita mendapatkan suatu penghargaan yang luar biasa. Jadi apa yang kita lakukan, kita tidak mengharapkan apa-apa kepada masyarakat, cuman kita mendoakan supaya mereka-mereka, beliau-beliau yang berbuat agar dibalas kebaikannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan di dalam bulan Ramadan saya mendoakan ya kita semua mendapatkan keberkahan, para pejabat kita, para pemimpin kita, dan apa yang dicita-citakan, apa yang ingin diraihnya supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Atas lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.